acara doktrinnya Habib yang mengatakan Habib itu bisa memadamkan api neraka jahanam. Bagaimana mungkin memadamkan api neraka jahanam? Allah memberikan kebakaran di Solo, Habib nggak ada yang mati, bisa memadamkan api yang ada kebakaran di Solo. Gimana neraka jahanam? Rasulullah tidak bisa mengatur malaikat. Kok bisa Ba'ali ngatur malaikat? Ini menunjukkan mereka punya akidah yang sangat sesat. Akidah Syiah mengatakan, merasa dirinya bahwa Habaib atau Ba'ali lebih hebat daripada Rasulullah. Dan ini salah, jelas ini nggak benar ini. Nggak benar, soal itu nggak benar. Dan saya yakin para ulama, para KPWI ini harus berani mengatakan bahwa itu nggak benar. Berani mengatakan bahwa itu nggak benar. Maka Allah akan mengungkapkan kebenaran itu melalui lisannya para ulama. Maka diturunkanlah orang-orang semacam Kiai Imaduddin. Jangan lihat Kiai Imaduddinnya. Maka diturunkanlah seorang Nabi Musa untuk menghadap Fir'aun. Jangan lihat Nabi Musa nggak punya apa-apa, Nabi Harun nggak punya apa-apa, tapi al-haqqu min rabbika, ini dari Allah. Maka Fir'aun kutumbang di tangannya dari Nabi Musa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman penonton Studi TV dimanapun berada, semoga selalu sehat walafiat. Dalam ceramahnya, Gus Abbas Buntet menceritakan doktrin-doktrin Habib yang sangat berbahaya apabila didengar oleh masyarakat awam pada umumnya. Doktrin-doktrin Habib bukan hanya membius masyarakat supaya takzim kepada marga mereka, tetapi juga masuk dalam wilayah keyakinan dengan gaya seakan Habib sudah mampu memainkan peranan vital dalam menentukan sesuatu yang supranatural. Di samping itu, Gus Abbas Buntet juga menyebut kalau suatu kaum didapati kerusakan di dalamnya, ada yang tidak beres pada masyarakat tersebut, biasanya datang kebenaran melalui lisan-lisan orang yang soleh, para ulama, para solehin, dan lain seterusnya untuk memperbaiki dan menunjukkan kepada kebenaran tersebut. Kaitannya dengan batalnya nasab Ba'alawi, sejak dahulunya masyarakat sudah dininakbobokkan oleh Habib Ba'alawi yang seolah mereka adalah dzurriyah baginda Nabi. Karena ini adalah kebohongan belaka, maka hadirlah sosok seperti Kiai Imaduddin untuk membongkar kebohongan tersebut supaya menjadi terang benderang siapa sesungguhnya mereka Habib Ba'alawi yang mengaku sebagai keturunan baginda Nabi. Gus Abbas Buntet juga mengatakan janganlah lihat atau melihat Kiai Imadnya, tetapi lihat bagaimana beliau menyampaikan ilmu berdasarkan kajian ilmiah. Karena itu yang paling urgensi daripada polemik nasab ini adalah penjelasan Kiai Imad tentang nasab Ba'alawi yang batal itu. Bukan lihat Kiai Imadnya secara personal, tapi lihat bagaimana beliau menyampaikan gagasan ilmu yang berdasarkan kajian ilmiahnya. Nah teman-teman, mari kita simak penjelasan dari Gus Abbas Buntet. Berikut ini dia videonya. Pada akhirnya bisa seluruh Indonesia kalau dibiarkan habis dengan doktrin kebatilan kaum Ba'alawi ini. Mereka memframing bahwa mereka adalah penerus Wali Songo. Kemudian anak cucunya Wali Songo diputus. Persis seperti zaman dulu, saudara-saudara sekalian. Persis seperti zaman dulu. Ketika Maimun Al-Qaddad, bagaimana Maimun Al-Qaddad itu memasukkan nama cucu-cucu nasabnya Said Ismail, akhirnya mendirikan Syiah Ismailiyah. Itu dengan cara apa? Menghilangkan, memutuskan rantai daripada anak cucunya Said Ismail, dihilangkan secara sejarah, tidak diakui. Sementara cucu-cucunya dia dicangkongkan ke Said Ismail, sampai pada akhirnya di Syiah Ismailiyah mereka yang mengaku cucunya Rasulullah sebetulnya adalah cucunya Maimun Al-Qaddad Al-Yahud. Ini memang gerakan Yahudi luar biasa. Makanya sebetulnya gerakan-gerakan ini sebetulnya di dalam hati kita sudah ada. Sebetulnya permasalahan ini di Madura itu sudah di dalam hati sudah ada. Bagaimana cara doktrinnya Habib
yang mengatakan Habib itu bisa memadamkan api neraka jahanam. Wah. Bagaimana mungkin memadamkan api neraka jahanam? Allah memberikan kebakaran di Solo, Habib nggak ada yang mati bisa memadamkan api yang ada kebakaran di Solo. Gimana neraka jahanam? Ada yang mengatakan saudara-saudara sekalian bahwa seorang Habib itu katanya bisa memerintahkan mungkar nakir, bisa menghentikan malaikat Israel, bisa ngatur para malaikat. Habib. Riwayat Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Kalau Imam benar Bukhari adanya. Sahih meriwayatkan pada waktu Kanjeng Nabi Muhammad di akhirat nanti itu umatnya ada tersisa di jahanam. Rasulullah menangis, langsung memanggil malaikat Malik, ya Malik, tolong antarkan, tolong ambil umat saya, kemudian kembalikan lagi di timbangan amal. Nanti saya akan duduk di timbangan baiknya supaya timbangan baik amal saya lebih berat daripada timbangan jeleknya. Tolong keluarkan umat saya. Apa kata malaikat Malik? Kata malaikat Malik mengatakan, ya Rasulullah, kalau cuma engkau yang memerintahkan, sesungguhnya kami itu adalah malaikat yaf'aluna ma yu'marun, melakukan sesuatu apabila diperintahkan oleh Allah. Yang memerintahkan kami hanya Allah, kami hanya takut kepada Allah, kami hanya taat kepada Allah. Ya Rasulullah, mohon maaf, perintah panjenengan belum bisa dilaksanakan sebelum Allah yang memerintahkan kami. Maka Allah kemudian sujud, apakah Rasulullah kemudian sujud di hadapan Allah, baru Allah itu memanggil malaikat Malik, suruh ngambil umatnya Rasulullah. Dari hadis ini mengatakan bahwa Rasulullah itu afdalul makhluqat wa afdalul makhluqat, afdalul anbiya'i wal mursalin wa sayyidul makhluqat alal itlaq. Segitu mulianya Rasulullah, tapi ternyata malaikat Malik itu mengatakan, ya Rasulullah, maaf, aku tidak bisa melakukan apa yang telah engkau perintahkan, karena ini adalah perintah Allah, baru aku laksanakan. Rasulullah tidak bisa mengatur malaikat, kok bisa Ba'ali ngatur malaikat? Ini menunjukkan mereka punya akidah yang sangat sesat. Akidah Syiah mengatakan, merasa dirinya bahwa Habaib atau Ba'ali lebih hebat daripada Rasulullah, dan ini salah, jelas ini nggak benar ini. Nggak benar, soal itu nggak benar. Dan saya yakin para ulama, para KPWI ini harus berani mengatakan bahwa itu nggak benar, berani mengatakan bahwa itu nggak benar. Makanya kata Imam Abu Madyan, al-haqqu yajri ala lisani ulama'i kulli zamanin, bahkan ada yang mengatakan ala alsinati ulama'i kulli zamanin bima yaliqu bi ahli. Yang namanya kebenaran itu akan mengalir di atas lisan-lisannya para ulama dengan sesuatu kejadian yang ketika itu layak untuk diungkapkan. Kata Mbah Yai Soleh Darat Semarang, kata Mbah Yai Soleh Darat Semarang mengatakan, maksudnya Imam Abu Madyan itu seperti ini. Ketika terjadi satu kebatilan yang sudah mulai dirasakan oleh umat Islam, di dalam hatinya sudah resah adanya kebatilan itu, mereka sudah menyaksikan ada kebatilan di dalam hatinya, maka Allah akan mengungkapkan kebenaran itu melalui lisannya para ulama. Maka diturunkanlah orang-orang semacam Kiai Imaduddin. Jangan lihat Kiai Imaduddinnya, maka diturunkanlah seorang Nabi Musa untuk menghadap Fir'aun. Jangan lihat Nabi Musa nggak punya apa-apa, Nabi Harun nggak punya apa-apa, tapi al-haqqu mir rabbika, ini dari Allah, maka Fir'aun kutumbang di tangannya Nabi Musa. Nah teman-teman, itu penjelasan dari Gus Abbas Buntet menyangkut ada doktrin-doktrin dari Habib Ba'alawi yang beliau barusan disebutkan. Nah sejauh ini Gus Abbas Buntet adalah pihak yang dapat diandalkan oleh tim penentang nasab karena mempunyai kemampuan mengakses literatur bahasa Arab yang mendukung kajiannya terhadap ilmu nasab. Sebagaimana Kiai Imad, beliau Gus Abbas Buntet juga menegasikan Ba'alawi dari sudut pandang kesejarahan. Artinya Gus Abbas Buntet punya kemampuan untuk mengatakan bahwa Ba'alawi, nasab Ba'alawi tidak terkoneksi, tidak terverifikasi sebagai bagian dari Dzurriyyah baginda Nabi berdasarkan kajian-kajian literatur yang beliau tekuni. Karena sebagaimana yang barusan saya bilang, beliau punya akses, kemampuan untuk mengunyah atau mengakses kitab-kitab literatur yang berbahasa Arab. Nah itu saja teman-teman. Apa kira-kira komentar kalian setelah menyimak penjelasan dari Gus Abbas Buntet? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.